Selamat siang teman-teman. Kemarin ada permintaan dari salah satu teman kita TRGU ini ya. Jadi ada request untuk bahas saham TRGU. Oke, kita langsung ya kita lihat di sini di profilnya. Tanggal 8 Juli 2022 listing date-nya ya. Jadi dia IPO itu di harga 210 ya. Kemudian teman-teman di sini kita lihat sektornya itu consumer non cyclicals. Jadi ini adalah perusahaan tepung terigu ya. Jadi mereka punya produk itu tepung terigu. Jadi masuk ke kategori non cyclicals. Teman yang belum paham apa itu beda dari cyclicals dan non cyclicals. Jadi kasarnya terigu ini adalah kebutuhan pokok ya. Jadi bagaimanapun kondisi perekonomian misalnya, jadi yang namanya kebutuhan pokok pasti selalu dibutuhkan. Jadi seperti itu. Berbeda dengan misalkan kita lihat di kemarin PBRX ini ya, ini consumer cyclicals. Jadi dia ada siklusnya teman. Ketika barang-barangnya ini lagi tren, pasti produknya mengalami kenaikan ya, penjualan segala macam mengalami kenaikan, harganya sahamnya pun biasanya terbang gila-gilaan. Jadi seperti itu. Oke, itu sekilas tentang sektornya. Kemudian kita lihat di sini analitiknya. TRGU. Di sini kita lihat 3 bulan terakhir ini TRGU ini tertekan turun sampai minus 21% teman-teman ya. Di 3 bulan terakhir. Kita langsung saja lihat ke key statistik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat EPS dari TRGU ini dari Rp3 melonjak ke Rp7. Ini peningkatan yang bagus sekali ya teman ya. Sangat bagus, 3 ke 7 itu lebih dari 100% ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat equity. Equity-nya itu 1,05 triliun. Saya sudah melihat datanya tadi. TRGU ekuitas di tahun 2020 itu 431,9 miliar teman-teman ya. Di 2021 670,7 miliar. Jadi peningkatan dari 2020 ke 2021 itu benar-benar bagus sekali, lebih dari 40% ya. Kemudian dari 2021 ya 670 miliar, sekarang 1 triliun 1,005 triliun, itu juga peningkatan yang sangat luar biasa. Jadi secara ekuitas perusahaan ini bertumbuh dengan pesat lah malah ya. Saya lihat ROE-nya juga bagus, ini 9,21 ya, walaupun tidak sampai 10%, tapi dengan ekuitas peningkatan ekuitas seperti ini sungguh bagus sekali ini ya perusahaan. Hanya saja labanya tidak terlalu besar ya, hanya 72,4 miliar teman ya net profit yang teman lihat di sini, karena memang harga dari produk dari TRGU ini tidak ada trennya ya, harganya itu stabil standar saja terus ya. Jadi tidak akan ada peningkatan harga yang hype ya, yang tiba-tiba misalnya, tidak akan ada, tidak ada trennya seperti itu. Oke, kemudian yang menarik di TRGU ini ya, bandingkan dengan saham-saham yang baru IPO yang lainnya, mereka mempunyai kebijakan dividen teman-teman ya. Mereka berkomitmen membagikan dividen itu 20% di tahun 2022 ini. Saya tidak tahu kapan akan dibagi, apakah jadi apa tidak, saya juga tidak tahu. Ini kebijakan dividen yang mereka keluarkan di prospektusnya ya. Tentu saja ini berita yang bagus sekali ya. Untuk teman-teman pahami ya, tidak semua perusahaan itu yang benar-benar ingin serius untuk mengembangkan perusahaannya teman. Begitu mereka IPO, mereka mendapatkan uang cash, mereka sudah tidak peduli lagi mau kemana perusahaan itu, apakah akan bertumbuh atau tidak. Yang pasti mereka sudah mengantongi uang cash. Jadi dilihat dari kasus TRGU ini, mereka benar-benar punya niat baik ya untuk menjadi perusahaan yang bertumbuh ya. Jadi seperti itu kalau kita lihat dengan kebijakan dividen yang 20% ini. Nah, itu berita bagusnya teman ya. Kemudian kita lihat secara EPS, harga dari TRGU ini sudah tergolong mahal ya. Harganya itu sebenarnya di 60 sampai 120 saja teman. Sekarang harganya sudah di 208. Jadi sudah kemahalan ya menurut saya. Ini sedikit berita buruknya tentang TRGU ini.
ya. Kemudian teman-teman banyak yang menanyakan bagaimana cara melihat harga wajar atau harga fundamental. Gampang sekali sih sebenarnya. Teman-teman ambil saja 50% dari EPS itu, kemudian teman-teman kalikan 10 dan kalikan 20. Untuk lebih jelasnya di fitur gabung ya, fitur gabung atau fitur langganan, teman-teman masuk saja di fitur gabung itu atau fitur langganan, teman-teman akan melihat di situ. Gampang sekali ya. Saya tidak punya waktu lagi membuat video yang itu, belum ada waktu. Nanti kalau teman mau sabar saya bikin lagi, jadi tidak ada masalah. Masuk saja di fitur gabung atau fitur langganan itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu secara fundamental ya. Secara fundamental harganya sudah cukup tinggi, atau apa namanya, secara harga sudah cukup tinggi, tapi secara ekuitas dan laba ini perusahaan sangat bagus menurut saya. Di antara banyak sekali perusahaan IPO yang lain ya. Bukan semuanya jelek, tapi ini termasuk salah satu yang bagus, TRGU. Kita ingin, mungkin teman-teman ingin melihatnya lebih ke apakah prospek untuk trading di TRGU ini bisa kita lihat atau seperti apa. Saya biasanya seperti ini teman, saya pakai data bandarmologi saja ya. Teman-teman, saya ini pakai Stockbit saja melihatnya. Teman-teman lihat di order book ini ya. Kemudian pencet apa namanya, kita mulai dari sini saja biar teman-teman paham ya. TRGU ini untuk khusus trading teman-teman ya, bukan untuk invest. Kalau untuk invest teman-teman bisa putuskan sendiri nanti. Menurut saya 20% dividen itu juga tidak bagus, tidak banyak sih, tidak, angkanya tidak sampai 50% ya. Tapi kita melihat itikat baiknya ya, berarti perusahaan ini fair. Kalau menurut saya perusahaan yang tidak bagikan dividen itu perusahaannya tidak fair teman ya. Teman invest di perusahaan mereka tapi mereka tidak bagikan apa-apa buat teman, itu tidak fair menurut saya ya. Jadi perusahaan ini bagus, punya niat bagus juga ya, dia fair juga walaupun angkanya tidak terlalu besar. Oke, kita lihat di sini broker sumarinya, kita pencet ini tanggal ini, kita ambil saja tadi tanggal 1 November teman ya, 1 November. Apakah ada yang akumulasi di sini? Oke, jadi caranya seperti ini teman. Kita ambil angka apa namanya dari tanggal 1 ke tanggal 11 ini ya. Kita pencet go. Ini lebih ke distribusi ya. Ini ke distribusi di tanggal 1 sampai 11 distribusi. Atau teman-teman juga bisa cek per harinya. Tanggal 1 sampai tanggal 1 juga. Tanggal 1 November sampai di hari itu saja misalnya ya. Kita biar lebih detail ya. Di tanggal 1 November bagaimana? Hampir dibilang ini netral ya. Ada sedikit distribusi tapi tidak terlalu banyak. Oke. Di tanggal 2, jadi teman-teman cek satu persatu, harus seperti itu ya. Tidak ada cara yang gampang, yang manual, yang apa namanya, kecuali yang punya program sendiri. Saya tidak tahu, ada yang berbayar juga, saya tidak tahu. Ini tanggal 2 distribusi ya. Kita cek kalau ada yang akumulasi secara rutin, konsisten, itu bisa kita ikuti teman. Jadi seperti itu para bandarmologi itu melihat ada yang akumulasi tidak atau tidak. Di tanggal 3 netralnya, tidak distribusi juga tidak akumulasi. Tanggal 4 kita cek satu persatu seperti ini. Akan memakan waktu sih sebenarnya. Ada distribusi. Jadi banyak lebih ke distribusi ya, saya lihat. Tanggal 5 lagi. Distribusi lagi tanggal 6 sampai tanggal 6-nya di hari itu. Tanggal 6 masih distribusi, tanggal 7 distribusi lagi, tanggal 8 sampai tanggal 8 distribusi masih, tanggal 9 boleh dibilang netral ya, tapi masih lebih ke distribusi. Tanggal 10 tanggal 10
akumulasi. Ini big akumulasi di tanggal 10 ya. Tanggal 10 berarti hari Kamis ya teman-teman ya. Kita lihat tanggal 11 hari Jumat ya. Tanggal 11 netral. Jadi di tanggal 10 kemarin dia akumulasi. Kita lihat di apa namanya? Di tanggal 10 kemarin ya. Akumulasi big akumulasi malah nih. TRGU. Tapi harga masih sideways teman-teman ya. Ada yang akumulasi harganya tidak terlalu naik ya, walaupun ada kenaikan dari apa namanya 206 ke 230 ini, tapi tidak terlalu banyak ya. Jadi secara data 10 hari terakhir atau 11 hari terakhir ya, untuk teman-teman para trader atau scalper, masih banyak yang distribusi dibandingkan akumulasi. Jadi seperti itu. Teman juga bisa pakai DSI juga di situ bisa lihat teman-teman bandar morologinya juga ya. Tapi saran saya teman-teman manual saja biar lebih paham ya. Nah, seperti itu saja teman-teman informasinya. Itu apa namanya, semua data itu kita paparkan bukan untuk ajakan membeli atau menjual satu saham. Teman-teman putuskan sendiri ya. Jadi sekian saja, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat siang.